down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Syifa Harunisa dari SMK Negeri 1 Amal Gading. Di video kali ini kita masuk ke bab 11, yaitu Create, View, and Edit Files. Di materi kali ini masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, di bab 11 ini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama ada stdin, stdout, dan stdr. Yang kedua yaitu pengenalan vim. Yang ketiga konfigurasi bootloader. Yang keempat edit file dengan vim. Yang kelima perintah more and less. Yang keenam perintah hardtail. Di materi yang pertama yaitu stdin, stdout, dan stdr. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi di mana stdin ini bisa disebut sebagai standar input. Jadi ketika sebuah perintah diketikkan lalu diproses, nanti keluarlah stdout atau stdr. Nah, jadi stdout ini merupakan standar output dan stdr ini standar error. Contoh stdout yaitu saya menginput perintah ls, terus nanti keluar isi dari direktori tersebut. Nah, sedangkan contoh stdr, contohnya saya mempunyai sebuah file .txt, lalu saya menginput perintah cd, lalu saya ingin memasukkan file .txt tersebut. Nah, lalu terjadi error, itu dikarenakan file .txt tersebut bukan sebuah direktori ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke Debian-nya. Di sini saya akan menginput ls. Nah, di sini keluar output ya teman, output dari direktori home yaitu desktop, dokumen, file 2, musik, dan lain-lain. Nah, lalu di sini saya akan membuat sebuah file terlebih dahulu ya teman-teman. touch123.txt. Nah, di sini saya ls. Nah, di sini sudah tertambahkan file 123.txt ya teman. Nah, di sini saya akan coba cd, lalu nama filenya yaitu 123.txt, lalu enter. Nah, di sini akan terjadi error ya teman-teman, dikarenakan file 123.txt ini merupakan file biasa, bukan sebuah direktori. Nah, pada materi yang pertama saya akan memberitahu bagaimana cara mengetikkan input dan outputnya bisa dimasukkan ke dalam sebuah file. Nah, di sini saya akan ls terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memasukkan output ini ke dalam sebuah file dengan cara ls tanda lebih dari, lalu nama file yang ingin dimasukkan outputnya. Di sini saya akan memasukkan show.txt. Nah, sebelumnya pada direktori home ini tidak ada file show.txt ya teman. Jadi nanti file show.txt ini akan tertambahkan secara otomatis ke dalam direktori home. Nah, di sini kita enter, lalu di sini kita coba ls. Nah, di sini sudah tertambahkan file show.txt. Nah, lalu saya akan coba melihat isi dari file show.txt dengan cara cat show.txt. Nah, jadi cat ini merupakan perintah untuk melihat isi dari sebuah file. Di sini kita enter. Jadi isi file show.txt ini merupakan sebuah output dari direktori home, yaitu ada 123.txt, desktop, dirl, dokumen, dan lain-lain. Nah, lalu di sini saya akan membuat sebuah direktori baru, yaitu directnya. Kita enter. Nah, lalu di dalam directnya saya akan menambahkan sebuah file, yaitu touch. Directnya isi.txt.
di sini saya coba ls directnya. Nah, di sini saya akan coba masukkan isi.txt ini ke dalam file show.txt dengan perintah ls new tanda lebih dari, spasi tanda lebih dari nama filenya yaitu show.txt. Nah, di sini saya enter, lalu di sini saya cat, lalu show.txt. Dan di sini kita enter. Di sini terdapat isi.txt. Jadi kenapa output dari directory home itu tidak ikut atau tidak tertambahkan? Ini dikarenakan di sini hanya menggunakan satu tanda lebih dari. Nah, untuk mendapatkan semua outputnya itu menggunakan dua tanda lebih dari, ya teman-teman. Di sini contohnya ls lebih darinya 2, lalu show.txt, lalu kita get show.txt. Nah, jadi seperti ini semua isi dari file show.txt sudah muncul, ya teman-teman. Nah, cukup itu saja pada materi yang pertama. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, ya teman-teman. Nah, di materi yang kedua yaitu pengenalan Vim. Jadi Vim ini merupakan sebuah software untuk mengedit sebuah file, ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ketikkan V lalu tab, bukan enter. Nah, di sini keluar view, viewers, dan vim.ini. Nah, jadi V ini merupakan versi lama dari Vim, ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba menginstal terlebih dahulu software V-nya. Dan di sini saya masuk ke dalam root terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke dalam root. Lalu kita tuliskan perintah apt bin get install Vim. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini muncul konfirmasi untuk menginstalnya, teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa menuliskan yes atau B. Di sini saya tulis yes lalu enter. Lalu di sini disuruh memasukkan drive media CD-ROM. Nah, di sini masuk ke device lalu optical drive. Nah, di sini teman-teman klik yang Debian 12.7. Di sini kita klik. Nah, di sini kita enter. Dan di sini kita tunggu sampai selesai, teman-teman. Nah, di sini kita coba perintah V lagi lalu tab 2 kali. Nah, di sini sudah muncul view Vim Vindiv Vim tutor. Nah, jadi di materi yang kedua cukup segini dulu. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi bootloader. Nah, di sini saya akan mencoba keluar dari Debian terlebih dahulu. Dan di sini saya akan coba start lagi, ya teman-teman. Dan di sini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, jika terdapat output seperti ini, teman-teman tidak usah panik. Di sini kita harus melakukan bootloader terlebih dahulu. Di sini kita harus melakukan konfigurasi bootloader terlebih dahulu. Nah, di sini saya keluar dari Debian terlebih dahulu.
Nah, di sini kita masuk ke setting terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke sistem. Nah, di sini terdapat boot order, yaitu floppy, optical, hard disk, dan network. Nah, di sini hard disk ini menempati posisi yang ketiga, di mana hard disk ini seharusnya menempati di posisi yang pertama, teman-teman. Nah, di sini untuk memindahkannya, kita bisa klik hard disk, lalu kita arrow atas, pilih tanda panah ke atas. Kita klik sampai hard disk berpindah ke posisi yang pertama, ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang optikal kita taruh ke nomor urutan 2, ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita klik OK, lalu kita start. Sini nanti pasti akan berhasil, ya teman-teman. Nah, kita ada. Nah, cukup sekian di materi yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat. Nah, di materi yang keempat yaitu edit file dengan Vim. Nah, di sini saya sudah berada di CLI. Lalu di sini saya coba ls. Dan di sini terdapat file 123.txt, di mana file ini yang akan saya edit, ya teman. Dan di sini kita tulis Vim lalu 123.txt. Nah, di sini kita tidak bisa menuliskan apapun sebelum kita menulis huruf I. Jadi di sini saya klik huruf I. Nah, lalu di sini kita baru bisa menuliskan tulisan. Nah, di sini saya akan menuliskan H1, lalu H2, dan H3. Setelah itu saya tulis titik 2. Nah, di sini saya akan menyimpannya dengan perintah W dan Q. Lalu saya akan coba melihat filenya dengan perintah cat 123.txt. Lalu enter. Nah, di sini sudah tertambahkan yaitu H1, H2, dan H3, teman. Nah, untuk materi yang keempat sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima. Nah, di materi yang kelima yaitu perintah more less. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam root terlebih dahulu, ya teman-teman. Nah, jika sudah, saya akan coba memasukkan cat /var /look /min look. Nah, di sini merupakan sebuah tampilan routing, ya teman. Di sini tampilan booting di awal dari Debian. Dan di sini saya coba ketikkan more. Nah, di sini saya coba ketikkan more, lalu enter. Nah, untuk more tersendiri itu sama dengan tampilan booting. Nah, di sini more 2%. Nah, di sini saya akan coba enter. Nah, di sini enter dan spasi itu berbeda, teman. Jika enter itu hanya menambahkan satu baris saja, sedangkan untuk spasi itu merubah tampilan, merubah semua halaman atau isi dari booting ini, ya teman-teman. Nah, di sini kita coba spasi. Nah, di sini otomatis
Nah, di sini otomatis akan berubah ya teman-teman. Di sini saya akan keluar dengan menggunakan huruf Q. Nah, di sini saya akan coba slash var slash log slash put titik log, lalu enter. Nah, jadi untuk kelas ini tampilannya seperti ini ya teman-teman, yaitu SC. Jika sudah, kita keluar. Nah, jadi seperti itu saja pada perintah keluar di more and less ya teman-teman. Nah, di materi yang terakhir yaitu perintah headtail ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita tulis head slash var slash log slash put lalu enter. Nah, jadi untuk perintah head ini hanya menampilkan output sekitar 10 atau 8 barisan saja pada awal putting ya teman-teman. Nah, sedangkan tail sendiri itu merupakan perintah akhir dari proses putting ya teman-teman. Di sini kita coba var log. Nah, seperti ini ya teman. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan coba menampilkan 3 baris akhir dari proses putting dengan perintah tail min n 3 spasi slash var slash log slash put lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil menampilkan 3 baris akhir pada proses putting ya teman-teman. Nah, di sini kita coba juga pada head dengan perintah head min n 3 slash var slash log slash put lalu di sini enter. Nah, di sini merupakan 3 baris awal di akhir proses putting ya teman-teman. Nah, cukup sekian materi dari saya pada bab 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.